نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام ibadah kurban, ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari mimpi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang tersayang, Nabi Ismail alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim pun menyampaikan mimpinya tersebut kepada anaknya, karena mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah. Ketika Nabi Ismail mengetahui tentang wahyu tersebut dan bahwasanya ayahnya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih dirinya, maka Nabi Ismail pun menyerah kepada Allah. Maka Nabi Ismail berkata, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan saja yang diperintahkan oleh Allah kepadamu itu. Kamu akan mendapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Subhanallah, seorang nabi yang mulia, Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, ketika mengetahui ayahnya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih dirinya, dia tidak berkata, kenapa, apa salah saya disembelih? Kenapa harus disembelih? Kenapa Allah begitu zalim kepada saya? Tidak. Nabi Ismail menyerah dan yakin bahwa perintah Allah itu pasti kebaikan. Nabi Ibrahim pun juga, ya akhwal Islam, diuji oleh Allah dengan ujian yang berat sekali ini. Bayangkan anaknya Nabi Ismail, anak kesayangannya, yang sudah lama Nabi Ibrahim mengidam-idamkan anak laki-laki ini. Ternyata setelah besar diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya. Siapa ayah yang mau untuk menyembelih anaknya? Tapi karena ini perintah Allah, Nabi Ibrahim pun menyerahkan diri kepada Allah. Subhanallah, ya akhal Islam. Lalu kemudian ketika Nabi Ibrahim telah hendak menyembelih anaknya dan kedua-duanya sudah menyerah dirinya kepada Allah, maka Allah pun memberikan jalan keluar. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami gantikan dengan sembelihan yang besar. Maka Allah pun kemudian menggantikan dengan sembelihan seekor kambing, dan Nabi Ibrahim pun tidak jadi menyembelih anaknya. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala melakukan kezaliman, tapi Allah melakukan itu sebagai ujian. Dari sini, ya akhwal Islam, sebuah pelajaran yang agung sekali, yang hendaknya kita selalu kita ingat dan kita petik dari pelajaran agung ini. Jadilah kita hamba-hamba yang senantiasa sami'na wa ata'na, seperti Nabi Ibrahim yang diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya, padahal itu sesuatu yang sangat berat, tapi karena sudah perintah Allah, Nabi Ibrahim tetap taat. Nabi Ismail ketika dirinya hendak disembelih dan karena itu perintah dari Allah,
Nabi Ismail pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang di antara kita terkadang ketika Allah memberikan perintah sesuatu, ketika tahu misalnya ini dilarang, kita seringkali kemudian tidak ridha dengan larangan Allah. Kita lebih ridha dengan peraturan hawa nafsu diri kita sendiri. Ketika Allah memerintahkan kita sholat, terkadang kaki kita untuk pergi ke masjid saja terasa berat sekali. Ketika Allah melarang kita melakukan larangan-larangan, Allah menyuruh kita untuk misalnya menundukkan pandangan kita ketika melihat seorang wanita yang cantik jelita, itu saja kita amat sulit sekali untuk melakukannya. Ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Betapa butuhnya ya akhal Islam untuk menjadi jiwa-jiwa yang Islam, yang sami'na wa ata'na, yang senantiasa menyerahkan dirinya kepada Allah, yang senantiasa mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan diatur oleh hawa nafsu dirinya, bukan diatur oleh hawa nafsu dan syahwatnya. Karena sesungguhnya ya akhal Islam, apa yang Allah aturkan kepada kita itu pasti yang terbaik buat kita. Maka dari itulah ya akhal Islam, yang kita sembelih sekarang ini adalah merupakan ibadah yang begitu sangat agung sekali. Maka ketika kita menyembelih itu, ingatlah tentang kisah Nabi Ibrahim dan Ismail itu, yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Dan jadilah kita seperti mereka berdua, yang senantiasa siap dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, seorang mukmin yakin bahwa apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran itu pasti benar. Seorang mukmin yakin bahwa semua perintah Allah itu pasti maslahat. Seorang mukmin yakin bahwa pastilah yang dilarang oleh Allah itu adalah mudarat. Seorang mukmin yakin bahwasanya yang Allah berikan kepada kita berupa takdir yang menyakitkan itu hakikatnya adalah ujian agar Allah melihat siapa yang mau sabar, siapa yang mau beriman atau tidak. Maka seorang mukmin berusaha untuk sabar, sebagaimana ia bersyukur di saat diberikan kesenangan, ia pun bersabar di saat diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah para ulama menyebutkan bahwa yang menimpa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail inilah hakikat ujian. Diuji oleh Allah dengan sesuatu yang paling kita sayangi. Diuji oleh Allah dengan sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Maka dari itulah ya akhi, terkadang kita pun diberikan oleh Allah ujian dengan ujian perkara yang kita sayangi, yang kita tentunya sangat berat untuk meninggalkannya. Contoh saja misalnya, ketika kita sendirian, tidak ada yang bisa melihat kita, sementara syahwat kita menggebu-gebu, dan kita ingin melihat di HP kita sesuatu yang dilarang oleh syariat Allah Jalla wa'ala, melihat aurat-aurat wanita dan yang lainnya. Seringkali ketika kita sendirian, kita tidak ingat kalau Allah mengawasi kita. Ketika kita sendirian, kita tidak ingat bahwasanya Allah akan mencatat amal kita, dan bahwasanya Allah mampu sekonyong-konyong untuk menimpakan azab kepada kita di saat kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu kita lupakan. Kita lebih senang mengikuti apa yang menjadi kesenangan kita, syahwat. Kita lebih senang mengikuti syahwat dan hawa nafsu kita. Fala haula wala quwata illa billah. Maka dari itulah saudaraku seiman, senantiasalah minta kepada Allah kekuatan untuk senantiasa dimudahkan menaati Allah, senantiasa dimudahkan untuk menghindari larangan-larangan Allah Jalla wa'ala. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم أتقبل أعمالنا يا رب العالمين اللهم تقبل أضاحينا يا رب العالمين اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم أرشد شباب المسلمين ووفقهم لما تحب وترضى اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر